semuanya, welcome to my video. Ketika kita mempunyai suatu hubungan dengan orang yang kita inginkan, orang yang kita sayang, orang yang kita anggap kita merasa nyaman dengan dia, itu merupakan kayak hal yang terindah, hal yang semua orang inginkan. Siapa sih gitu yang gak mau mempunyai hubungan yang begitu lama, syukur-syukur sampai ke pelaminan, ya kan? Semua orang pasti ingin merasakan hal tersebut. Namun ada pula orang yang percintaannya itu ya kandas begitu saja. Ada yang disakitin, ada yang diselingkuhin, ada yang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Itu merupakan kayak hal yang sakit kan untuk kita. Pas kalian merasa kayak putus cinta, hal yang dirasakan itu kayak sakit hati, sakit fisik, sakit segala-galanya gitu kan. Kayak buat ngapa-ngapain aja nggak bisa, buat kemana-mana juga nggak nafsu makan menurun. Ada pula yang kayak sakit hati dilampiaskan dengan makan. Itu merupakan kayak hal yang wajar untuk kalian. Untuk kalian yang merasakan patah hati, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, diputusin karena orang ketiga, diputusin karena ya emang gak ada salah apa-apa gitu kan. Kemudian kalian harus bisa bangkit dong, harus bisa ngebuktiin dong kalau kamu tuh bisa bahagia juga. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tips cara untuk melupakan orang yang kita sayang. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk di subscribe, comment, and like. Dalam memulai hubungan dari kenalan lewat Facebook, lewat IG, lewat apapun itu, dari teman ke teman, dari keluarga, dijodohkan ataupun itu, kemudian berlanjut ke PDKT, kenal sana kenal sini, udah saling kenal, kemudian sama-sama berjuang untuk dapetin dia gitu kan. Pas udah pacaran, kemudian rasa sayang muncul, kemudian pas hubungan udah sayang lalu ditinggalkan, ada yang diselingkuhin, ada yang dijodohin sama orang tuanya lagi. Itu merupakan kayak hal yang disayangkan banget kan. Ada yang pacaran bertahun-tahun, kemudian ya udah kandas begitu aja. Kalian putus kayak ngerasa, kenapa hidup gue kayak gini? Kenapa gue bisa diputusin? Pasti kalian pernah berpikir kayak gitu. Memang ketika kita mempunyai hubungan yang begitu lama, itu merupakan kayak hal yang sulit untuk melupakan dia. Tapi ketika kita udah dihancurin, ketika kita udah diputusin, apa kita mau begini aja? Enggak kan? Jadi untuk kalian, yolah kita bangkit, kita sama-sama. Mungkin kedepannya ada yang terbaik. Ketika kalian merasa kayak sakit hati, sedih, kemudian ditinggalin, pasti kalian merasakan kayak fase-fase dimana kalian merasa kepahitan, kesakitan, kepedihan, menangis berhari-hari, menangis di kamar mandi, ataupun di mana kalian yang teringat dia, kemudian kalian menangis. Itu merupakan kayak hal yang wajar untuk kalian yang baru patah hati. Ini merupakan hal wajar bagi kamu yang merasakan patah hati. Karena di fase ini, kalian tuh kayak merasa kayak gak nyangka kenapa gue bisa diputusin gitu kan. Kemudian yang kedua, kalian akan merasakan fase dimana ketika kalian sudah melewati kepedihan, menangis berhari-hari, kayak keterpurukan gitu, kalian akan berlanjut ke fase mencari kegiatan agar kalian bisa melupakan dia. Seperti menonton dengan teman-teman, kemudian kayak mencari hobi gitu kan, kayak untuk melupakan dia. Pasti kalian akan merasakan fase dimana kita ingin merubah diri kita untuk mencari kegiatan agar kita tidak teringat dengan dia. Kemudian kalian akan berada di fase yang menerima, oh iya ya gue udah diputusin, oh iya ya masa gue harus terpuruk aja, gue harus bisa mulai dari sekarang, harus membuka lembaran baru. Pasti kalian akan merasakan hal tersebut. Pasti kalian akan membuka lembaran baru, membuka hati yang baru. Pasti kalian akan berada di fase tersebut. Kalian akan mencari-cari orang yang ya buat kita bahagialah gitu kan. Kita harus bangkit juga. Setelah kalian berada di fase kayak mengenal orang baru, kemudian kalian berada di fase dimana kalian kayak mengingat kembali lah. Ketika kita udah berusaha nih ngelupain dia, udah sebulan gitu kan, kayak udah nggak kontekan sama dia, kemudian pasti kayak muncul gitu kan keingatan kita. Pasti kita kayak inget-inget dia, kayak dulu pernah kesini ya,
dulu kita pernah jalan-jalan ke sini ya, dulu kita pernah makan ini ya. Pasti kalian berada di fase tersebut. Contohnya, ketika kita sudah diputusin, seminggu pertama itu ketika orang yang memutuskan kita pasti akan kayak udah gak ngerasain apa-apa. Tapi seminggu ke depannya dia akan merasakan kayak, oh iya ya, gue kehilangan dia yang biasanya bawel, yang biasanya ngingetin gue makan ini itu, biasanya ngingetin gue sholat, terus sekarang udah gak ada. Dia pasti akan berada di fase dimana dia mengingat kamu lagi. Tips agar kalian, ayolah kita bangkit, ayolah kita lupain orang-orang yang udah menyia-nyiakan kita, yang udah nyakitin kita, yang udah gak lagi bersama kita. Pertama, yang harus kalian lakukan yaitu putuskan komunikasi dengan dia, seperti WA, Facebook, IG, apapun yang berkena dengan dia. Ya udahlah, kita lupain gitu kan, kita putuskan. Contohnya untuk beberapa waktu ini kita blokir, karena ya butuh waktu juga kan untuk ya menenangkan diri kita. Jadi untuk kalian ya kita blokir lah kalau bisa untuk sementara waktu, sampai nunggu kita ya udah membaik. Karena tuh kita harus sadar kan, oh iya ya kita udah putus, oh iya ya kita udah berakhir. No stalking-stalkingan, karena itu gak ada faedahnya untuk kalian, karena itu hanya membuat kalian sakit hati aja. Jadi untuk kalian jangan stalkingin dia, biarinlah dia mau bagaimana setelah kita putus, biarin dia mau sama yang lain, biarin dia ngelakuin hal yang apa aja yang dia lakuin. Yang penting kita harus fokus ke diri kita, agar kita ya bisa gitu ngelupain dia. Dengan seiringnya waktu, insya Allah lah akan bisa dengan ngelupain dia, dengan mengikuti tips-tips yang aku ajarin. Bagi kalian nih yang habis diputusin oleh pacar kalian, sebelumnya kan ketika kalian pacaran, kalian pasti ngelakuin sesuatu apa-apa sama pacar, ya kan? Ketika pacar kalian udah putus, pasti kalian akan ngerasa kayak kehilangan waktu yang dulu sama teman gak ada, waktu yang dulu sama keluarga gak ada. Nah, saat inilah kita harus berubah. Kita harus mencari hobi kita dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Kayak pergi kemana, ngelakuin kayak main bulu tangkis ataupun main apa gitu kan, membuat kalian bisa ngelupain dia. Waktu yang ada itu digunain untuk sebaik-baiknya, daripada kita kayak galau terus gitu kan. Mending kita ngelakuin sesuatu yang kita sukai. Pasti kalian yang merasa hubungannya dikekang, nah ini saatnya kalian bebaskan diri kalian. Ketika hubungan kan kalian dikekang, gak boleh sini, gak boleh situ. Kemudian ketika kalian merasa putus, ya udah, kalian nikmatin hidup kalian, kalian manjain diri kalian. Kayak cewek kan, kayak mempercantik diri kalian, pergi ke salon, kita bawa enjoy, bawa santai, daripada kita mikirin dia yang belum tentu mikirin kita. Hal ini merupakan hal yang membantu juga dalam melupakan dia. Ketika kita sibuk, otomatis kita fokus terhadap apa yang kita lakuin. Pikiran kita nggak mungkin ke dia aja kan. Untuk kalian ketika putus di tengah jalan, ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin ini yang terbaik untuk kalian putus, mungkin ini yang terbaik untuk kalian ya berpisah, udah takdirnya gitu kan. Karena kita nggak tahu nih kedepannya itu ada yang lebih baik atau tidak. Jadi untuk kalian, hal yang harus kalian ingat yaitu fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Yang berlalu, biarlah berlalu, udah nggak usah ditangisi, nggak usah disesali. Yang terjadi ya udah biarin terjadi. Sekarang kita fokus ke depan, buktiin ke mereka kalau misalkan kita tuh bisa. Berusahalah untuk melupakannya. Memang, melupakan itu emang hal yang gak mudah. Tapi ketika kita udah mulai ngejalanin, kita mulai bangkit dengan seiringnya waktu, nanti juga akan lupa dengan sendirinya. Jangan sampai kita berjuang untuk orang, nah orang tersebut gak berjuang untuk kita. Jadi untuk kalian, apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di-share, di komen, like, dan subscribe ya. Dadah!